rekan-rekan diriku, kita layaknya bertani yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Rekan-rekan diriku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku untuk kembang kodratnya, dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk membuatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Ya, yang lainnya malah sudah menyiapkan. Apa ini? Kamu nyala di sini. Ini tuh. Baik, terima kasih sudah bersedia. Mantapkan pemaparan satu ibu bapak ibaratnya. Terima kasih atas kesempatan yang pertama ini. Ada pertama kita Ibu bapak ada 5. Yang pertama Ibu bapak sekalian, jadi program yang pertama Ibu bapak sekalian, yang kedua ada kolaboratif dari ini adalah sama dengan bagi kita pihak-pihak yang disediakan kerjasama bisa berasal dari internal maupun internal, termasuk sejawat, murid, komite, dan stakeholder yang lainnya. Sedangkan kerjasama dari pihak eksternal bisa kita lakukan dengan mitra skor, bisa dari wisata, bisa dari instansi terkait, instansi yang punya kepentingan dengan pendidikan, kejaksaan, puskesmas, dan capai. Ibu bapak sekalian, tentu dalam kolaboratif ada beberapa prinsip. Yang pertama jelas kita membuka diri terhadap pembaruan kerjasama dari dua pihak dan eksternal maupun internal. Kemudian yang kedua, prinsip yang kita sampaikan adalah saling menghargai, komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Ibu bapak sekalian, kemudian yang ketiga adalah kita berrefleksi. Dituliskan di sini secara singkat, kita ini menerima manfaat, menerima hasil diskusi, sharing perbedaan pendapat untuk mendapatkan penyempurnaan terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan. Berikutnya ada inovasi. Ketika ini sudah dilakukan, muncul pemikiran kita harus berinovasi, melakukan terobosan baru, pembaruan baik berbasis IT maupun non-IT. Pembelajarannya menjadi menyenangkan. Yang terakhir tentu kita tidak bergantung pada orang lain. Kemandirian karena kita punya kemampuan. Ibu bapak sekalian, demikian nilai-nilai berpenggerak dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi telah disampaikan presentasi dari kelompok 1. Adakah masukan atau
tanggapan dari Bapak Ibu kelompok lain. Nah, Ya, monggo. terima kasih izinkan untuk memberikan tanggapan untuk kelompok 1. Secara garis besar presentasi dari kelompok 1 sangat bagus Bapak Ibu, sehingga membuat kami tersadar bahwa kami perlu belajar lebih lagi. Terkait untuk presentasi dari kelompok 1 yaitu nilai penggerak. Di sini saya mau menanyakan Bapak kelompok 1, kegiatan apakah yang menjadi nilai dari Bapak Ibu yang dipilih untuk bisa diimplementasikan kepada anak didik, dan seperti apakah contoh nyatanya. Itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini menjadi 6, buat menara, 4 jari kanan, 4 jari kiri, bukan menjadi 8, buat telinga, 4 jari kanan, 4 jari kiri, bukan menjadi di mana kita itu melakukan mengimplementasikan kepada siswa. Siswa bisa bekerjasama dengan rekan. Contoh saja dalam satu pembelajaran, di mana anak tersebut melakukan suatu tugas dari guru untuk melakukan satu diskusi. Misalkan dalam implementasi saya dalam guru bahasa Indonesia, menyusun laporan hasil percobaan. Kami mengimplementasikan dengan menggunakan Google Dokumen. Di situ saya sudah membuatkan kerangkanya. Dari kerangka tersebut, anak peserta didik itu saya bagi satu kelompok itu 4. Ada yang di bagian pendulang, ada yang di bagian isi, dan ada yang di bagian penutup. Disitulah adanya kolaborasi antar siswa. Di samping itu antar guru. Begitu juga dengan saya dengan guru yang lain. Saya melakukan bahasa Indonesia dan saya mengimplementasikan praktek percobaan di mana saya itu harus kolaborasi dengan guru mapel IPA, di mana guru mapel IPA itu mengambil hasil dari percobaan tersebut dan kami guru bahasa Indonesia itu mengambil laporannya, sehingga adanya kolaborasi, sehingga kami dari pihak sekolah itu tidak memberatkan kepada siswa. Satu tugas bisa digunakan oleh beberapa guru mata. Contoh saja ini saya berkolaborasi dengan IPA, jadi satu materi bisa kita gunakan untuk beberapa guru mata. Itu untuk kolaborasi antara guru dengan guru, antara siswa dengan siswa, dan antara guru dengan siswa. Dari situlah saya juga dimasukkan sebagai editor, sehingga dengan adanya satu dokumen tersebut saya dapat mengoreksi atau memberikan masukan secara langsung pada dokumen tersebut. Jadi itu dengan adanya kontrak Abad 1, Pak. Jadi memanfaatkan Abad 1 itu menggunakan Abad 1. Yang berikutnya, ya. baik, ini supaya nanti juga kelompok lain mengembangkan. Jadi itu sudah materi yang disampaikan, walaupun masih banyak ya. Kalau nanti masih banyak yang lain bagaimana? Intinya tadi gunakan kolaborasi dan menggunakan aplikasi pembelajaran abad ke-21. Karena Bapak Ibu sudah memakai apakah Google Dokumen, Canva atau yang lain dengan pengaturan kolaborasi. Dan demikian nanti mungkin ya, karena ada satu kelompok yang satu tadi bagian pendahuluan atau lebih bagian apa? Berbagi. Pada waktu yang bersamaan dengan file kolaboratif itu bisa ya menjangkau ya. Dan kalau nanti di akhir nanti akan saya coba ya, karena ada PDF yang bisa digunakan untuk kolaborasi ya, pada waktu bersamaan timeline ya untuk itu nanti bisa. Nah, terima kasih pertanyaan untuk Terima kasih atas presentasi kami dan terima kasih atas masukannya. Saya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nah, kalau yang dan mempublikasikan hasil kegiatan. Nah, kegiatan dokumentasi dan publikasi pengetahuan penting dilakukan sebagai bagian dari manajemen pengetahuan. Selain dokumentasi dan publikasi adalah merupakan sumber belajar bagi anggota sama membangun percakapan awal. Ya, berarti kita punya masalah apa dalam Bapak Ibu sepakat untuk membentuk komunitas praktisi? Sepakat. Nah, ternyata sebelumnya Loka Karya itu juga komunitas praktisi. Nah, kemudian grup-grup WA yang Bapak Ibu di sekolah yang secara rutin, karena itu adalah praktik komunitas. Ya, tadi apa saja sih maksudnya dari pos merintis itu tadi? Awal pembuatan Membuat komunitas praktisi. Iya, berarti kalau merintis itu tadinya ada apa belum ada? Belum ada. Terus jadinya ada. merintis bukan pewaris. Kayak TikTok itu sebenarnya. Iya.